Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asni Fatima Azahro. Saya dari kelas 5 STKB dengan nomor NPM 202286000084. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar yang telah diampu oleh Bapak Rizky Dwi Prabowo MPD dengan materi wujud zat dan perubahannya. Namun, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Teman-teman semua ikutin ya. Mari kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggul-lunggulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian zat. Pengertian zat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Zat murni terdiri dari dua unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat murni yang paling sederhana, sedangkan senyawa gabungan dari dua atau lebih unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Lalu ada wujud zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Wujud zat dikelompokkan lagi nih menjadi 3, yaitu yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, lalu yang terakhir ada zat gas. Nah, di sini siapa yang udah tahu nih ciri-ciri dari zat padat itu apa ya? Nah, ciri-ciri dari zat padat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Contohnya seperti kelereng yang berbentuk bulat. Dipindahkan ke dalam gelas akan tetap berbentuk bulat. Begitu pula dengan volumenya. Volume kelereng akan selalu tetap walaupun berpindah tempat ke dalam gelas. Hal ini disebabkan karena daya tarik antar partikel zat padat sangat kuat. Pada umumnya, zat padat berbentuk kristal atau seperti gula pasir atau garam dapur. Partikel zat padat memiliki sifat seperti berikut. Yang pertama, letaknya sangat berdekatan. Yang kedua, susunannya teratur. Lalu yang terakhir, gerakannya tidak bebas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Lalu yang kedua, ada zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Lalu, apabila air dimasukkan ke dalam botol,
maka bentuknya akan seperti botol, tetapi volumenya selalu tetap. Hal ini disebabkan partikel-partikel penyusunannya agak berjauhan satu sama lain. Selain itu, partikelnya lebih bebas bergerak karena ikatan antar partikelnya lemah. Nah, partikel zat cair ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, ada letaknya berdekatan. Yang kedua, susunannya tidak teratur. Lalu yang terakhir, gerakannya agak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya, tetapi tidak lepas dari kelompoknya. Lalu yang ketiga, ada zat gas. Ciri dari gas diantaranya bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Gas yang terdapat di dalam balon memiliki bentuk dan volume yang sama dengan balon. Gas yang terdapat di dalam botol, bentuk dan volumenya sama dengan botol. Partikel-partikel gas bergerak acak ke segala arah dengan kecepatan bergantung pada suhu gas. Akibatnya, volumenya selalu berubah. Nah, di sini partikel gas memiliki sifat seperti berikut. Yang pertama, ada letaknya sangat berjauhan. Yang kedua, susunannya tidak teratur. Lalu yang ketiga, gerakannya bebas bergerak sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya, sehingga dapat memenuhi ruangan. Lalu di sini ada contoh-contoh dari wujud benda padat, benda cair, dan ada benda gas. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu benda padat, ada meja. Lalu yang kedua ada benda cair, yaitu minyak. Lalu yang ketiga ada benda gas, yaitu balon. Selanjutnya ada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa. Zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Perubahan wujud zat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada perubahan kimia dan yang kedua ada perubahan fisika. Nah, untuk yang pertama, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, contohnya seperti makanan membusuk, pembakaran, petasan yang meledak, dan fermentasi. Lalu yang kedua ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru yang berubah hanya wujud dan bentuknya. Contohnya es yang mencair, gula yang dilarutkan ke dalam air, lalu ada air yang menjadi es. Lalu di sini ada perubahan fisika. Perubahan fisika dibedakan lagi menjadi 6 peristiwa, yaitu yang pertama ada membeku, yang kedua ada mencair, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, lalu yang terakhir ada mengkristal. Nah, yang pertama itu ada membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu yang kedua ada mencair. Apa itu mencair? Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Lalu yang ketiga ada menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Lalu yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, lalu yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat.
Nah, materi per hari ini hanya itu saja ya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan dengan latihan soal yang sudah dibuatkan. Selamat mengerjakan. Sekian paparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.